Hizbullah Lebanon meluncurkan setidaknya 62 rudal menargetkan pangkalan udara Israel di Gunung Meron pada Sabtu 6 Januari. Ternyata pangkalan tersebut merupakan pos penting bagi Israel yang dijadikan sebagai pusat komando intelijen di wilayah utara. Tribuners, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum mengenai keberingasan Hizbullah melancarkan serangan ke lokasi penting Israel. Militer Hizbullah menyerang pangkalan militer Israel di wilayah Meron dengan rentetan puluhan rudal. Ternyata pangkalan tersebut merupakan pos vital bagi Israel yang dijadikan sebagai pusat komando intelijen di utara. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut pangkalan militer yang menjadi target berlokasi di wilayah Meron. Dilansir dari Al-Mayadin, pangkalan militer Meron hanya berjarak 8 km dari perbatasan Lebanon, tepatnya di Gunung Jermak. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, pangkalan ini memiliki luas total 150.000 meter persegi. Sebagian besar wilayah sekitarnya diyakini berada di bawah kendali Israel untuk tujuan militer dan intelijen. Menurut Hizbullah, Meron berfungsi sebagai pusat pengawasan udara. Ini adalah satu-satunya fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi udara menuju Suriah, Lebanon, Turki, dan Siprus, serta bagian utara cekungan Laut Mediterania Timur. Selain itu, pangkalan Meron juga bertindak sebagai pusat intervensi peperangan elektronik. Namun kini serangan yang diluncurkan Hizbullah pada Sabtu 6 Januari telah menimbulkan kerusakan serius. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengakui 2 kubah radar meledak terkena rudal jenis Kornet IM. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan perbaikan untuk memulihkan fungsi pangkalan Meron. Hizbullah punya tujuan berlipat ganda ketika menembakkan puluhan rudal ke pangkalan Israel pada Sabtu 6 Januari. Menurut Hizbullah, serangan kali ini selain bentuk perlawanan kepada Israel, juga sebagai balasan atas kematian wakil pemimpin Hamas di Lebanon. Dilansir dari AFP pada Sabtu 6 Januari, Hizbullah telah bersumpah akan membalas kematian wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Arouri tewas dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Kematiannya telah mengundang amarah dari sejumlah negara termasuk Lebanon. Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati menilai serangan itu sebagai ancaman kedaulatan negara. Kini kematian Arouri dalam serangan Israel di pinggiran Beirut, markas kuat Hizbullah, telah memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Rudal Kornet IM Hizbullah mampu melenyapkan pangkalan udara Meron Israel. Keberhasilan rudal Kornet IM lantaran sistem Iron Dome tak dirancang untuk bisa menghadapi ancaman rudal Hizbullah kali ini. Kegagalan Iron Dome Israel dengan terpaksa harus diakui oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kerugian telak terpaksa harus dialami oleh pasukan Israel karena hancurnya pangkalan udara Meron ini. Seperti diketahui, rudal Kornet IM mampu menghancurkan seluruh titik yang dibidiknya. Salah satu hal penting yang ditakuti dari rudal anti-tank Kornet adalah jarak jangkauan efektif yang cukup jauh. Rudal Kornet terbaru dapat menghancurkan tank secara telak hingga jarak 10 km. Hal ini dikarenakan rudal tersebut menggunakan tenaga pendorong roket solid yang membuat rudal dengan panjang 1.200 mm tersebut mampu terbang hingga jarak cukup jauh. Selain itu, hulu ledak rudal Kornet mampu membawa bahan peledak hingga berat 4,7 kg. Serangan brutal Hizbullah direspons oleh intelijen Amerika Serikat. Amerika Serikat kini mewanti-wanti Israel bahwa IDF akan sulit memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Pejabat intelijen yang tak disebutkan namanya menyebut sumber daya militer Israel tak akan mampu mengimbangi Hizbullah di utara. Sebab pasukan Zionis hingga saat ini masih fokus menghadapi Hamas di jalur Gaza. Menurut Amerika, jumlah militer Israel terbilang sedikit di masa damai. Tel Aviv mengandalkan pasukan cadangan untuk menambah jumlah pasukannya di masa konflik. Untuk melawan Hamas di Gaza, Israel telah memanggil 360.000 tentara cadangan. Selain itu, media Amerika juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.